warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala Allah Ta'ala Al-Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Itu aja. Kalau pakai bahasa apa lagi kalau ya. Dari ibu sampai ini prakteknya soalnya. Iya. Cuma. Walaidon min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Al-ayat yang terhormat Sayyidul Hajat yakni Bapak Siswoyo, istri Ibu Raswan, keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan berlebih karena besok mau menikahkan anaknya. Mudah-mudahan dilancarkan. Selanjutnya juga karena berkenaan dengan pesta, mudah-mudahan juga diberikan keberkahan khusus untuk saudari Safira Fitria SOS dan Dimas Darmawan yang insya Allah besok akan akad nikah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemudian diberikan kelancaran, terlebih lagi dijadikan keluarga yang samawah, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Diwariskan anak keturunan yang soleh. Yang terhormat Ketua DKM Masjid dan Taqwa Kota Bukidua Aminatillah Al-Ustaz Haji Imam Basuki. Yang terhormat Aminatillah Al-Ustaz Haji Iwan Setiawan. Yang terhormat Aminatillah Al-Ustaz Nurdin. Terhormat Aminatillah Al-Ustaz Abdul Rahmin. Terhormat Aminatillah Al-Ustaz Nanang. Yang terhormat Aminatillah Al-Ustaz Haji Widoyo, juga Alhamdulillah Ustaz Jalan, serta para tokoh sepuh. Kita doakan semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin, sehingga bisa istiqomah memimpin kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada para bapak, para hadirin, nggak ada warga tengah ya. Iya. Dan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pastinya mendapatkan paling besar yang banyak dunia lebih akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa betul-betul kumpul ini ya, silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan diberkahkan. Dan terlebih lagi kita bisa kembali ngaji, apalagi sekarang kita masih berada di bulan Rajab, yang mana di antara keutamaan bulan Rajab sekurang-kurangnya amal ibadah kita dibalas 70 kali lipat. Jadi kali seperti 70 kali. Kalau itu semingguan itu hampir 2 tahun. Tapi jangan gara-gara gitu ngaji sekali doang. Itu ini dimanfaatkan. Hadirin rahimakumullah, momen menjelang akad nikah sebagai motivasi bagi yang
atau yang belum ya, dan supaya memantapkan bagi yang sudah, maka kajian kita fokus tentang keutamaan nikah. Orang Sanib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa tulumi wa madarjah serati darahini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bab al-khamisu yang kelima wal isruna dan 20 fi fadilatin nikah, itu menjelaskan tentang keutamaan nikah. Jadi di bab yang ke-25 dalam kitab Bubabul Hadis atau matan dari Tamtul Kawan, Allah akan menjelaskan tentang keutamaan nikah. Nah, nikah itu kan kalau secara luber kumpul ya, pasti kalau secara haramat harus ada walinya segala apa. Nah, diantaranya Qala telah bersabda an-nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam, atazwiju pernikahan barkatun itu berkah, wal waladu dan anak romatun itu rahmat. Fakrimu maka muliakanlah auladakum anak-anak kalian. Fa inna karomatal auladi maka sukunya memuliakan anak-anak ibadatkan itu jadi ibadah. Jadi kemarin yang belum nikah nih ya. Nikah itu berkah. Mudah. Kalau berkah insya Allah ya sedikit cukup, apalagi banyak. Paling tidak, insya Allah kalau berkapan itu kayak ibadah juga semangat, ya asal betul-betul niatnya ikhlas dan memang untuk menjaga agama ya. Nah, setelah pernikahan kesananya jangan takut punya anak lah apa gitu ya, karena kelanjutan tadi bahwa anak juga justru itu adalah rahmat kasih sayang. Jadi secara tidak langsung kita diberikan anak, yaitu kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ya, kita ke anak jadi kasih sayang, dan Allah juga ke kita itu nanti jadi kasih sayang. Makanya muliakan tuh punya anak gitu ya. Artinya harus betul-betul dididik terutama tentang agama itu. Ya, mudah-mudahan kesananya bisa diarahkan jadi anak yang soleh-soleh. Nah, karena memang yang namanya memuliakan anak itu merupakan suatu ibadah ya. Jadi memang yang namanya anak kan amanat. Kalau kita betul-betul rawat ya, insya Allah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan anak yang soleh atau soleh. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu nikah itu sunnati adalah sunahku. Paman rogibah maka siapa yang benci. Jadi rapat rogibah ini kalau ininya di belakangnya an itu pasti benci. Kalau di belakangnya pi ya dimutakan dengan pi itu biasanya cinta gitu. Gitu aja ya. Nah kalau di sini malah an maka artinya benci. Siapa orang yang benci an sunati akan sunah upalaisa maka ia ini itu bukan
golonganku ya. Jadi siapa aja nih, khususnya laki-laki ya, terutama yang belum punya istri ya, yang benci ya, walaupun memang ada pertimbangan mungkin ya, ada yang ketawa juga. Ini memang ada yang memang jomblo beneran ya, ada juga yang duda. Yang jelas ini sama ini ya. Iya. Udah keren. Iya, sama ya. Podo baik. Iya. Dengerin Mas Budi. Ya, mudah-mudahan kalau Ya Pak Sakri. Mas Budi dan Mas Arijo ini termasuk benci ya, karena pertimbangan aja gitu. Sama Abah juga itu ada. Abang ngumpet. Oh. Ya, apa juga ya? Iya. Oh, kumpul. Ada yang pemuda, ada yang dewasa, ada yang tua ini. Oh, komplit. Si muda ada dua nih, satu dua. Ada dua. Oke. Sama coklat. Hati-hati ya. Jadi kalau orang yang benci akan kesunahan Rasulullah sedikit tadi ya, maka itu bukan termasuk ya daripada golongan baginda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sarannya ya, tadi berkaitan dengan nikah itu adalah keberkahan, sampai-sampai Rasulullah itu mengancam mantarokat tazwijah, mantarokat siapa orang yang meninggalkan at-tazwijah, pernikahan. Nah, terus dia itu karena mukhawatir ya, khawatir nggak bisa ngenafkahin keluarganya, miskin lah gitu ya. Maka sampai itu kepala Samina ya, bukan termasuk ulama. Makanya insya Allah kalau memang sudah nikah mah nasinya ada aja ya, karena memang kita ada rezekinya, dari istri juga ada rezekinya, bahkan nanti seandainya punya anak juga pasti ada rezekinya. Sebab wa ma min dabatin fil ardi illa ala jangankan kita manusia yang punya otak segala apa, binatang melata juga ada jaminannya. Khawatir gitu. Insya Allah makin banyak istri makin banyak rezekinya. Amin. Double. Ya. Nah itu dia ya. Rapi dengerin. Udah. Dengerin. Aduh, tentang nikah mah. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Al-qarairu ya, wanita-wanita merdeka sholahul baiti itu merupakan kebaikan rumah tangga. Wal ima'u sedangkan perempuan amat fasadul baiti itu merupakan kerusakan rumah tangga. Jadi di sini ya sebenarnya mah untuk sekarang yang namanya budak mah amat mah ada sih, paling si amat sekarang ya. Jadi amatnya nih kalau laki-laki budak namanya, kalau perempuan amat. Ini mah dari peperangan antara Islam dengan kafir. Ketika orang kafir tertawan, kan kalau dibunuh makan, kalau bukan tentara mah nggak boleh ya. Gitu. Adapun kalau ditawan boleh, mau anak-anak, mau perempuan, mau yang sudah tua gitu ya. Nah, ketika diketahuan tuh itu boleh 3 pilihan. Satu dibebas, satu dibakar ya. Artinya kalau ada kaum muslimin yang tertangkap dituduhkan gitu ya. Kedua dibebaskan, tapi biasanya dengan syarat ya seperti kalau dia punya kemampuan di bidang nulis nanti suruh ngajar dulu gitu ya. Nah, ketiganya dijadikan amat. Kalau perempuan, kalau laki-laki budak. Nah ini memang bisa dijual belikan. Tetapi sekarang mah nggak ada yang namanya amat ataupun budak. Apa sebabnya? Sebab begitu diputusnya baginda Rasulullah itu dipangkas. Karena memang setiap orang yang membebaskan budak itu udah dijaminan terdirinya dibebaskan dari neraka. Dari motivasi itu para sahabat dia berbondong-bondong memerdekakan budak atau amat gitu ya. Jadi gak ada sebenarnya sekarang mah. Nah,
Tapi di sini sempat disinggung bahwa kalau menikahi perempuan-perempuan yang merdeka, umum sekarang insya Allah itu akan menjadi kebaikan rumah tangga. Tapi kalau budak mah ya, alhamdulillah sekarang ada itu, karena itu nanti jadi kehancuran rumah tangga. Rawahu hadis riwayat Ad-Dalami, Imam Dalami wa Sa'labiyu dan Imam Sa'labi an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh dua imam rawi hadis yang Dalami dan Sa'labi, tapi sumbernya sama dari sahabat Abi Hurairah yang pastinya langsung dari baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Man aroda, siapa orang yang ingin ayal dia menjumpai Allah Ta'ala tohiron dalam keadaan suci, mutahharon juga disucikan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikahi al-awahiro, perempuan yang merdeka. Hampir sama tadi ya. Jadi yang namanya perempuan merdeka sekarang jangan khawatir, di samping itu akan menjadi kebaikan rumah tangga, ternyata nanti di akhirat ya itu akan menjadi pensuci diri kita, insya Allah. Nah kalau memang diri kita ini sudah suci, itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu hadis riwayat Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, tentunya dari baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Iltamisu, carilah rizki bin nikahi, dengan nikah. Jadi dari hadis ini nih ya, ternyata yang namanya wasilah datangnya rezeki itu bukan hanya kerjaan, bukan hanya perusahaan. Nah, ternyata itu dari nikah, ya tentunya menurut istri ya. Karena memang tadi dasarnya setiap jiwa itu udah masing-masing membawa rezekinya. Makanya jangan takut Mas Duri ya. Tenang aja. Tenang aja Mas Budi. Hah? Iya, apalagi kalau dapat jaga kaya lagi. Gitu ya. Iya, lagi gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Cuma masih ragu. Ada fotonya Pak? Ada. Udah ditawarin. Udah panas janda juga. Jadi udahnya tadi keluar, dan jadi belum datangnya insya Allah bisa dicari, bisa digapai, bisa datang. Begitu udah adanya jadi berkat. Itu semuanya wasilah daripada pernikahan. Begitu ya. Ya, makanya yang belum, kapan lagi, yang udah juga boleh. Rawahu hadis riwayat Ad-Dalami, dalamnya hadis Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi ini hadis riwayat dari Imam Dalami dari sahabat Ibnu Abbas, langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja, siapa orang yang menikah, faqad utiya, maka sungguh dia sudah diberikan nisfal ibadati, separuhnya ibadah. Belum ibadah, baru nikah aja tuh ya. Dengarin Mas Budi bahasa Hijau, abang. Bah, dengerin bah. Wah, ya. Sama bingung aja. Sia-sia nih. Tuh. Kalem bah. Jadi baru nikah aja kalau memang betul-betul niatnya ikhlas, itu menjadi ibadah. Ya. Itu makanya seandainya dia walaupun ahli ibadah, kalau belum nikah berarti separuhnya kurang itu. Hebatnya apa juga? Saya buat tahu juga tetap ya, masih kurang Pak coba. Paro aja, Pak. Iya. Tuh. Sudah. Tapi alhamdulillah ya. Ya kita udah ibadah, nah supaya lengkap tuh nikah ya. Dodo udah punya kartu nikah. Bah, pintu 3. Bah, ya. Sering ke masjid juga baru separuh. Ibadahnya beda. Udah, Pak. Enggak pernah beda.
Nah itu rawahu hadis riwayat Abu Ya'la Imam Abu Ya'la Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik. Ya sama kayak tadi ya. Cuma ini mah dari Abu Ya'la ya, kalau tadi mah ada Rami. Nah sumber lima sama dari Anas bin Malik langsung dari baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih ya. Wah kola dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Syirarukum seburuk-buruk kalian, azabukum jomblonya kalian. Ada di sini. Nabi yang bilang kan. Nabi bilang ini. Ya, wajib percaya di dalam Nabi ini memang sifatnya sidik kan ya. Nah, tuh. Jadi tuh walaupun dia istilahnya orang baik karena hal ibadah, tetap kalau masih jomblo mah itu masih orang yang paling buruk di sini. Mas Budi begitu. Mas Budi. Masih separuh. Malahin dia itulah. Bukan kata saya dia. Kata Ini bintangnya Mas Budi. Lakone. Kalau Mas Alinya masih tak sadar untuk ngalamin ya orangnya abang gitu ya. Mas Budi ini ya. Tenang, Pak Sarjo tenang. Kira menangkan di YouTube juga Mas Budi. Rumah udah punya. Kerjaan cakep. Iya ya. Nah, terus deh. Iya, jadi walaupun dia gimana juga tetap kalau masih jomblo kan itu paling buruk ya di sini ya. Wow, hadis riwayat Abu Ya'la Imam Abu Ya'la wa Tabrani dari Tabrani wa Ibnu Hadi dan Imam Ibnu Hadi an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah ini. Ya udah tiga nih ya. Abu Ya'la, Tabrani dari Ibnu Hadi, tapi semuanya sumbernya dari sahabat Abu Hurairah langsung dari baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diulang lagi ya Pak Rasul. Surga dunia. Ulang pola dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Syirarukum seburuk-buruk kalian azabukum itu jomblonya kalian. Ulang lagi. Makanya rokaatani 2 rakaat min mutahidin dari orang yang punya istri. Khairun itu lebih baik min sabina rokaatan daripada 70 rakaat min dari mutahidin yang tidak punya istri. Sayang nggak? Sayang. Ya? Sayang. Besok ngelamar pun. Ustaz Nana. Ini apa lagi? Adiwan ya. Ustaz Nana dulu dah. Ustaz Nana sholat 2 rakaat. Ya. Pak Budi. Terus Pak Budi 70 rakaat. Itu masih utang Ustaz Nana. Apa sebabnya? Nikah. Istri. Apalagi dibandingkan Adiwan mah. Ya. Karena istri satu itu lebih baik daripada 70 rakaat. Berarti kalau 2. Kali 2 kali 140 ya. iya makanya apalagi gitu rasanya kamu setara ada cewek Pak Budi ya apalagi masih banyak. Nah rawu hadis riwayat Ibnu Hadi sahabat Imam Ibnu Hadi an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah ya urusannya soal. Kemudian lagi Waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk kalian azabukum itulah yang jomblo kan ya. Jomblo lagi aja. Aduh. Bang, oke. Wa aradilu mautakum dan paling hina-hinanya nanti ya. Orang yang mati di antara kalian azabukum itu yang jomblo. Berarti jomblo mati ya pakai. Hah? Kalau mati? Waduh. Kalau Jadi ya. Kalau jomblo yang mati Ini dulu. sampai dulu berkali-kali nih saking jeleknya nih jomblo. Bahkan ketika dia itu wafat ya dalam keadaan jomblo itu dia hina nih. Ini bukan kata saya, kata baginda Nabi. Makanya. Makanya kan kalau udah mampu kawin. Iya. Jadi tadi kan ya.
Bahkan kalau memang dikhawatir tadi nggak dihapus sebagai hukuman Nabi. Jadi janda jadi enak. Males banget tuh. Pak Iwan, kasih fotonya. Iya. Nah, Rawahu hadis riwayat Al Imam Ahmad Anatiyah bin Busri dari sahabat Atiyah bin Busri. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Atiyah langsung terlibat tidak Nabi. Satu hadis lagi nih. Waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'at amta, apa yang engkau berikan, ya kasih makanlah zaujataka kepada istrimu, bahwa maka itu laka bagi kamu sodako itu merupakan sodako tuh kalau punya istri mah. Jadi apa-apa ya, baik makanan, minuman, pakaian sekecil apapun ketika diberikan kepada istri jadi sodako. Bahkan seutama-utamanya itu ada utang. Jadi jangan sampai gini, kalau kan istri mau pelit, kalau ke istri orang mah Oh ya. Kalau kasih duan mah nyawer. apalagi juga ya. Itu tuh ya. Aman. Punya air sudah kering. Nah, makanya itu tadi berkah, jadi kemana gitu larinya ibadah gitu ya. Kalau memang betul-betul niat ikhlas ya, terutama insya Allah kalau memang punya istri mah itu jadi aman gitu ya. Ya, dan memang kalau memang betul-betul punya istri itu bahagianya betul-betul. Sebaliknya kalau lagi sengsaranya betul-betul lagi ya. Iya. Tapi insya Allah kalau memang niatnya ikhlas mah dan memang sesuai dengan aturan agama ya, itu insya Allah. Makanya di dalam tadi surat apa namanya Arum ya, yang di situ ada mawadah, sakinah, mawadah, warahmah ya. Kalau memang betul-betul diterapkan juga ikhlas, insya Allah akan sampai yang namanya samawa atau sakinah mawadah. Mudah-mudahan ini kita doakan kepada saudari Safira, Fitria dan Dimas dan Mawan ya. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang samawa, sakinah mawadah. Dan kemudian diwariskan keturunan yang soleh-soleha. Untuk seluruh hajatnya ya, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan khususnya ya, yang besok akan mengadakan nikah juga pesta ya. Digorogati umur kurang al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Bismillahirrahmanirrahim. Hasil maqasidana husnul maqasidah sayyidul bait di dunia dunia amal balik orang ramai sebagai sering alajani ilmu dengan tidak berlalu kurang lebih Muhammad bermaklum ada yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.